Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Hari ini yang tidak hadir berapa orang? Hadir semua? Mana itunya? Apa agendanya? Oh, ini ya. Coba cek dulu. Sekarang hari Kamis. Tapi belum diisi ini. Belum? Nah, tapi hadir semua ya. Oke, bagus. Sebelum belajar kita bermain dulu. Tapi kalian harus menghadap sini semua. Biarin kursinya mah gitu juga ya. Bisa itu berputar sedikit. Oke, nanti lihat gerakan tangan Bapak ya. Kalau tangan Bapak mendorong, kamu begini ya. Nah, kalau Bapak tangannya tarik sini, kamu ke depan gitu, ya. Kalau Bapak tangannya dorong ke sini, kamu bareng tuh, gitu. Dorong ke sini, dorong ke sini. Kalau Bapak angkat, berdiri, bisa? Coba dites dulu. Siap ya? Dorong, bareng ya. Tarik, samping. Samping satu lagi, ke tengah, angkat, ke bawah. Nah, itu ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, ya. Itu kalau dalam robot, kalian tahu robot? Kalau robot bisa jalan sendiri nggak? Sebelumnya nggak bisa, tapi setelah diberi perintah, ya, oleh yang membuatnya dibuat perintah, ya, jadi bisa bergerak sendiri. Robot itu kalau dulu gerakannya cuma satu aja atau 3 gitulah ya, ke sini, ke sana, ke situ, balik lagi gitu ya. Misalnya seperti di pabrik-pabrik tekstil misalnya yang bikin kain, itu kan dari benang. Terus aja gerakannya gitu aja gitu ya, berulang-ulang terus untuk merajut dari kain sampai menjadi benang. Nah itu. Nah nanti juga kalian sebetulnya harus bisa membuat semacam robot gitu. Kalau yang sekarang kan robotnya udah pinter gitu ya, udah bisa meniru manusia. Apa istilahnya namanya? Robot dengan apa? Ya, ada yang tahu? AI. Apa itu teh? AI itu apa? Coba lagi ya. AI atau AI itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kalau sekarang ada pelajaran sebetulnya ya, di SMP itu ada pembelajaran atau mata pelajaran namanya KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah, tapi di sekolah kita belum ada ya, karena pertama pengajarnya belum ada, terus peralatan masih sedikit gitu. Kita kan siswanya banyak. Kalau misalnya kelas 7 saja udah 440-an gitu ya. Peralatannya kurang. Jadi mungkin kedepannya nanti ada pembelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di sini Bapak akan mengenalkan sedikit tentang pembelajaran coding ya. Tapi ini yang dasarnya dulu. Dasarnya dulu, jadi yang belum menggunakan alat gitu. Kan nanti ada yang pakai alat seperti komputer gitu ya. Ada yang menggunakan koneksi internet gitu. Kalau ini belum pakai alat. Jadi dasarnya dulu. Itu ini kita belajar tentang berpikir komputasional ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tahu ini apa? Misalnya pagi hari kita punya masalah, hari libur gitu ya, nggak ke sekolah, pagi-pagi lapar, tapi ibu udah pergi berangkat kerja misalnya. Nah jadi masalah kan,
kita lapar itu masalah ya. Nah untuk penanganinya dengan cara apa? Makan, dengan cara makan gitu. Nah sekarang mau makan ternyata nggak ada apa-apa, nasinya masih nasi semalam, masih dingin. Nah itu kan masalah juga. Nah itu kita bagaimana tadi berpikir komputasional ya, berpikir logis tapi teratur gitu, tertata supaya masalah kita yang ingin makan tadi tapi makanannya nggak ada itu bisa terpecahkan dengan lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah misalnya saya pengen makan nasi goreng gitu. Pemecahan masalah kalau ingin makan nasi goreng yang paling cepat apa? Betul, beli ya. Nah gampang mah gitu, punya uang beli jadi gitu. Cuman pagi-pagi mah jarang. Tadi kan masanya pagi hari. Pagi-pagi mah jarang orang yang jualan nasi goreng ya. Biasanya malam kan. Nah, jadi berarti kita harus apa? Harus masak. Nah, kalau masak nasi goreng apakah tiba-tiba jadi aja gitu masakan? Tidak ya. Nah, harus gimana? Kita harus ya permasalahannya berarti kita harus ngapain tuh? Kita harus pikirkan apa saja kalau kita mau masak nasi goreng. Nah, masalah pertama bahan. Ya, kita tidak bisa langsung masalah nasi goreng sekaligus nggak bisa, tapi kita harus permasalahannya dipisah-pisah gitu. Pertama bahannya. Masalah bahannya gimana gitu ya. Terus setelah masalah bahan misalnya teratasi, ada masalah apa lagi? Peralatan masak, betul ya. Peralatan masaknya ada enggak? Ternyata gasnya habis, nggak bisa ya. Nah itu berarti permasalahannya dari yang asalnya besar diperkecil gitu, dibagi-bagi. Masalah bahan dulu, udah nih peralatan, katelnya, kompornya udah ada, gas udah beli ada gitu ya. Nah semua permasalahan sudah ada. Nah terus setelah itu kita pikirkan kebiasaan-kebiasaan kalau masak biasanya gimana? Itu mah bukan kebiasaan bagus atau antara nyalain kompor misalnya dengan pernah ada yang masak nasi goreng di sini? Atau masak apa aja? Masak telur lah gitu ya, yang mudah. Dadar telur tahu? Tahu masaknya? Tahu. Misalnya antara ngocok telur dengan menyalakan kompor duluan mana? Ya? Ngocok telur dulu, kalau kompor dulu oke, katelan ngebul panas ya gitu. Hari telurnya dia apa-apain, kompor udah nyala, katel panas gitu kan bahaya ya. Nah, itu pola. Jadi pola memasak nasi goreng juga, misalnya kalau masak nasi goreng itu belum pernah, tapi kalian pernah masak air misalnya atau masak telur tadi ya, itu kan mirip antara nyalain kompor dengan nyiapin dulu airnya ya. Tidak kompor dulu, airnya dulu diisi. Sama, jadi itu pola gitu. Jadi ada pola-pola yang sama ketika mengatasi masalah ya. Nah setelah itu kalian udah tahu urutan itu, kemudian apa coba? Mulai memasak. Nah urutan memasaknya harus berurutan tidak? Harus berurutan ya. Makanya nog heula terus minyak goreng, atau nog heula nasi terus minyak goreng belakangan. Jadi kumaha eta? Nasi gorengnya enak nggak? Wah itu gimana ya? Telur duluan kemudian nasi terus minyak, salah tuh. Jadi urutannya harus berurutan dengan benar, dengan baik ya. Oke, itu kalau kita masalahnya masalah nasi goreng. Nah kemudian tujuan kita belajar hari ini apa aja nih? Ada 3 ya. Yang pertama, jadi ada berapa pilar dalam berpikir komputasional itu? 3. Ada? 2. Ada berapa? Baca lagi. Memahami konsep dan keempat pilar, berarti ada 4 pilar ya. Oke. Terus yang kedua, tujuannya nanti kalian menerapkan keempat pilar tersebut terhadap permasalahan simulasi studi tour. Maksudnya, nanti kalian per kelompok nih pura-pura jadi panitia studi tour. Tahu studi tour? Apa studi tour teh? Ya? Piknik barengan ya, gitu. Pakai panitia kan? Nah, pura-puranya nanti kalian nih jadi panitia, gitu ya.
Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kelompok. Nanti jadi panitia studi tour kemana gitu, terserah ya. Itu nanti. Kemudian yang ketiga, kita berefleksi. Berefleksi itu yang memahami diri kita sendiri. Apa sih manfaat dan keterkaitan berpikir komputasional ini dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah gitu kita pahami dan kita refleksi kan nanti di terakhir itu. Nah, sekarang ini pengertiannya dulu, ya. Pengertian dari berpikir komputasional itu apa? Kebaca nggak? Apa itu berpikir komputasional itu? Iya, bagus. Berarti metode atau cara ya. Cara menyelesaikan masalah. Tadi kan masalah yang jadi contoh itu masalah membuat nasi goreng ya. Nah, jadi metode atau cara menyelesaikan masalah yang digunakan oleh ilmuwan komputer. Jadi para pembuat komputer, pembuat robot gitu, cara-cara mereka. Tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu inti dari atau arti dari berpikir komputasional. Nah, kemudian tadi kan ada 4 ya pilarnya. Nah ini 4 itu apa aja? Ya, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi dan ada algoritma. Kalau dikaitkan dengan tadi masalah bikin nasi goreng teh ya, dekomposisi itu kita memikirkan masalahnya itu diperkecil gitu, masalah bahan dulu, masalah alat itu ya. Nah seperti itu namanya dekomposisi. Jadi ketika ingin membuat nasi goreng ada masalah-masalah apa aja gitu, dibagi-bagi masalahnya ya, ada bahan, ada alat gitu. Nah terus tadi pengenalan pola itu tadi kalau yang contoh tadi ya, jadi pola-pola yang sama gitu atau kebiasaan yang sama ketika kita masak nasi goreng karena belum pernah. Nah, tapi kita punya kebiasaan lain, tadi masak air, masak telur misalnya. Jadi mirip-mirip ke sana gitu. Paham ya? Itu pengenalan pola namanya. Nah, kemudian abstraksi. Nah, kalau ini tadi kelewat. Abstraksi mah kalau dalam nasi goreng misalnya pakai garam. Nah, kalau kita pakai garam, dipikirkan kan merek garamnya? Tidak. Nggak usah, yang penting mah rasanya asin, ya. Kalau manis itu bukan garam, gitu. Ya, pokoknya yang kita ingat itu garam. Paling yang diingatkan garam apanya? Ukurannya. Kadang bisa sarawu, asin. Paling sejumput aja, gitu, seujung sendok atau sendok teh gitu. Ukurannya mah kita pikirkan, merek garamnya mah nggak usah ya. Nah, jadi yang dimaksud abstraksi itu hal-hal yang tidak perlu mah tidak usah dipikirin. Jangan gini, mau tadi teh masak nasi goreng, mikirin garam wae, naon ya merekna garam yang enak. Nah, nggak ada yang enak, sama asin semua ya. Nah, gitu. Jadi hal yang tidak perlu mah nggak usah dipikirkan. Itu namanya abstraksi, ya. Dan yang terakhir algoritma itu tadi urutannya tersusun dari awal sampai akhir dengan benar, gitu ya. Nah, ini pengertian satu-satu nih ada di sini. Apa itu dekomposisi ya? Nah, pengertiannya memecah masalah. Nah, dari yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola. Kalau nasi goreng tadi kan, kalau tiba-tiba bikin nasi goreng weh, susah. Jadi pikirkan dulu bahannya ini mau apa aja, kan tidak sama aja. Nasi goreng enggak, aya nu pakai telur, aya nu pakai ayam, aya nu pakai sosis, aya nu pakai semuanya gitu kan, macam-macam. Jadi itu, jadi masalahnya dipisah-pisah dulu ya. Dipecahkan jadi kecil-kecil gitu. Nah, nanti satu-satu dipecahkan masalahnya. Nah, itu apa namanya? Arti dari dekomposisi. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Coba. Dekomposisi yang pertama, terus yang kedua itu apa? Abstraksi ada, tapi itu yang ketiga. Yang kedua apa coba tadi teh? Nah, betul ya, ada yang betul dari jawab apa? Pengenalan pola. Nah, ini pengenalan pola teh apa? Mencari kesamaan
ya. Nah, tadi kan pola makan pola bikin nasi goreng ini ada yang sama dengan masak air, dengan masak telur gitu ya. Ketika mengurutkan nyalain kompor dengan yang lainnya mana dulu biasanya gitu. Oke, itu ya pengenalan pola. Nah, yang ketiganya apa tadi? Abstraksi. Apa katanya? Jadi tadi teh kita fokus ke hal yang penting, abaikan yang tidak penting gitu. Tadi kan merek garam itu penting, yang penting mah ukurannya kade gitu ya. Selain garam, telur juga. Tapi telur mah nggak pakai merek ya, biasanya di warung mah gitu. Nah, terus yang keempat algoritma apa tadi? Merancang urutan langkah-langkah yang jelas, logis dan terperinci untuk menyelesaikan seluruh masalah. Oke, kalau tadi contohnya teh apa? Urutan apa? Urutan masak, ya. Dari mulai ngocok telur dulu, ngiris bawang, udah siap semua, baru nyalain kompor, katel diminyakan udah panas, masukin bawang gitu kan? Nah itu ya. Hampir mirip seperti langkah-langkah resep gitu. Oke. Nah, kegiatan kita sekarang ini ya. Kita bekerja sama sekarang. Kalian duduk dengan kelompok udah ya. Nanti ada LK ini, LK-nya masing-masing kelompok satu. Bapak bagikan dulu ya. Ini tentang tadi teh kalian tantangannya teh apa? Masih ingat? Menjadi apa? Menjadi panitia studi tour. Dipikirkan ya. Belajar. Sebab nanti kalian di Kokugrill juga ke depannya akan ada kegiatan kunjungan. Apakah itu ke tempat umum? Ya, tempat umumnya tempat wisata, tapi yang dekat tempat wisata sederhana aja. Apakah mau ke landasan misalnya, ke Jalak Harupat, yang tempat main aja kalian biasanya kemana? Coba dilihat dulu ya, LK-nya. Di situ ada nama, tulis nama kalian, kemudian kelas, ya ditulis aja meskipun tahu ya kelas ini. Lembar kerja kelompok. Nomor 1, di situ tentukan kemana kalian akan melaksanakan studi tour. Sepakati nanti mau kemana ya, mau ke Bali, mau ke Menara Eiffel di Prancis misalnya, silahkan. Boleh, mau ke Raja Ampat misalnya. Nah, iya biarin, pura-pura kemana aja ya. Atau piknik nak ke pasar yang dekat, Kamboja. Ya boleh, mau ke Mekah sana sambil umroh boleh. Nomor 2, ketika kalian menjadi panitia studi tour, nah hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Nah itu nanti memecahkan masalah teh ya di dekomposisi tadi. Kira-kira ada masalah apa saja tuh kalau permasalahan studi tour? Sok didiskusikan nanti ya. Jadi nanti tiap kelompok pasti beda-beda ya. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan memilih hal di bawah ini? Nah, ada transportasi dan tempat menginap. Kira-kira apa yang dipikirkan tuh di situ ya? Dan yang kelima, menyusun jadwal acara mulai dari berangkat sampai kembali lagi. Bisa ya? Paham gitu dengan pertanyaannya? Oke, Bapak silakan ya, bekerja sama. Silakan. Oh, semua terserah kalian kemana ya. Yang nomor 3-nya tempelin dulu. Kok balik? Iya. Balik lagi. Apa? Ya, saya mau lihat ke Borobudur. Candi mah. Hah? Lihat apanya? Lihat
candinya ya nanti di sana lihat candinya, direncanakan dulu sekarang. Gitu. So. Kalau yang nomor 1 hanya tujuannya aja kemana gitu kan? Ini udah. Oke. Ini cuma 1 aja, lebih dari 1. Nah, coba pikirkan mana lagi. Kalau ini jadwalnya berangkatnya jam berapa, terus ya pokoknya kegiatannya apa aja, jam berapa gitu ya. Udah beres, tinggal apa? Nanti presentasi di depan, mulai dari kelompok ini ya, kemudian kelompok itu, kemudian kelompok itu, kemudian itu. Nanti kalau masih ada waktu yang lain juga, ya. Nanti pakai ini biar kedengaran. Oke, kita mulai aja. Ayo, ini dulu. Tolong yang lain perhatikan presentasi temannya. Ya. Dilihat jawaban kalian juga sama kado. Ini mic-nya. Atau ke sana biar nggak seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu, nanti gini. Perkenalkan, nama saya Renata dan ini Faris, dia Rafli, dan dia Rehan Adil. Kami akan mempresentasikan gambar kerja kelompok. Kami akan melaksanakan studi tour ke Museum Jurassic Park Jakarta. Ketika kami menjadi panitia studi tour, kita akan mempersiapkan alat transportasi, penginapan, barang-barang penting, dan jadwal pemberangkatan. Hal yang kami akan menjadi kebiasaan dalam merencanakan studi tour adalah memilih harga tiket weekday lebih murah dari harga tiket weekend. Memilih hotel yang mahal pesan hotel sejak jauh-jauh hari lebih murah daripada mendadak. Menggunakan mobil besar lebih murah daripada mobil kecil. Hal yang kita selalu perhatikan ketika memilih transportasi adalah memilih transportasi yang aman, terpercaya, dan cukup untuk muatan. Tempat penginapan kita akan memilih yang aman, nyaman, bersih, dan berkualitas. Susunan kami dari keberangkatan sampai ke tempat asal. Jam 5 kita berangkat, jam 8 istirahat dulu di tempat istirahat, jam 10 kita di tempat kita tiba di tempat penginapan, jam 12 berangkat ke tempat wisata, jam 17 pulang ke tempat penginapan, jam 18 buat sampai 15 pulang kita menginap di penginapan, jam 5.15 pulang ke tempat asal, jam 9 sudah sampai di tempat asal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Udah, kalau gitu terima kasih, beri tepuk tangan buat teman-teman. Oke ya. Udah ya, semuanya tampil. Tadi udah presentasi semuanya. Nah, baik, kita lihat sekarang. Dari yang kalian kerjakan tadi lo bekerja sama. Nanti ada yang harus diisi ya, tapi nanti kita simpulkan dulu. Dari tadi 5 nomor ya. 5 nomor itu merupakan latihan kalian dalam menerapkan 4 pilar berpikir komputasional. Tadi permasalahannya kan studi tour kemana gitu ya. Nah, mulai dari dekomposisi yang nomor berapa coba? Yang dekomposisi nomor berapa? Yang membagi-bagi masalah menjadi masalah-masalah kecil.
Nomor 2, yaitu kan kalau studi tour masalahnya pertama masalah transportasi, selesaikan dulu. Terus masalah penginapan, masalah konsumsi gitu kan. Nah itu namanya apa? Dekomposisi. Pilar yang pertama. Pilar yang kedua apa tadi teh? Pengenalan pola. Kalau di situ polanya apa? Biasanya, kebiasaan-kebiasaannya tadi ya. Yang nomor berapa coba? Nomor 3. Apa kebiasaannya atau pola-pola dalam studi tour? Biasanya kebiasaannya apa aja? Apa tadi? Harga tiket weekday. Nah, gitu ya. Biasanya harga tiket weekday itu lebih murah kan daripada weekend gitu. Terus apa lagi? Ya, kalau kita mau pesan hotel, kalau mendadak biasanya mahal. Biasanya hari ini mau nginep itu mahal. Tapi kalau seminggu sebelumnya kita pesan biasanya lebih murah. Jadi jauh-jauhan lebih murah gitu. Itu polanya biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu apa? Abstraksi. Fokus pada hal yang penting. Misalnya kalau transportasi yang dipikirkan apanya? Biaya. Nah, biaya transportasi yang dipikirkan biasanya apa aja? Apa? Bahan bakar. Terus mikirin bahan bakar. Kalau mau milih bus, apa yang dipikirin? Jumlah kursinya. Kan yang kita ada berapa peserta nih? Berarti kita pikirin jumlah kursinya gitu ya. Hari warna busnya dipikirkan nggak? Nggak usah, biarin mau biru, mau merah, mau apa terserah ya warna bus sama. Yang penting itu jumlah kursinya, harganya mungkin ya kita cari yang murah tapi yang nyaman gitu. Nah, itu di contoh abstraksi. Tadi kalau penginapan yang dipikirin apa? Kebersihan, kenyamanannya, harganya. Ya, jarak dengan tempat tujuannya gitu. Cat hotelnya dipikirkan nggak? Terserah warna catnya ya. Nama hotelnya? Enggak, kita nggak perlu nama hotel, biarin aja itu mah. Nah itu ya. Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting gitu. Nah yang terakhir apa? Algoritma. Kalau di situ apa tadi? Menyusun apa? Jadwal. Nah, dari mulai berangkat sampai pulang lagi. Nah, gitu ya. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar yang tadi kita pelajari dan itu bisa kita kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada post-test nanti tolong diisi ya masing-masing. Gampang enggak ya? Nah, itunya dikumpulin ke depan, yang ini ke meja bapak sana. Oh ini baru satu. Iya lupa. Ini dikumpulkan ke meja bapak. Yang membahas diskusinya dikumpulkan ya. Sok diisi dulu. Kita lanjutkan sekarang, kita lihat, kita refleksi ya. Itu disimpan aja dulu. Disimpan aja dulu, nggak apa-apa, dikumpulinnya nanti aja. Kalau udah beres, kabapakeunnya di depan ya. Kita lanjutkan dulu. Ini ada pertanyaan nih untuk kalian. Ini tentang refleksi atau menilai pembelajaran kita hari ini tadi ya. Yang pertama, pilar mana yang paling menantang? Kan ada 4. Yang mana yang paling menantang? Coba dari yang 4 tadi.
Algoritma, berarti apa itu algoritma teh? Ya, menyusun jadwal atau pengaturan waktunya, cenah gitu. Oke, mengapa itu menantang? Karena harus banyak yang ditulisnya gitu ya, dari awal sampai akhir gitu, menantang gitu ya. Baik, bagus. Kemudian yang kedua, nah, bagaimana perasaan kalian setelah berhasil memecahkan masalah yang kompleks gitu? Perasaannya gimana kalau berhasil? Bangga. Ya? Bangga. Apalagi? Senang ya, bahagia itu. Kalau kita berhasil memecahkan masalah, tentu saja kita merasa senang, merasa lepas gitu ya. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, nah, selain merencanakan studi tour, kira-kira apalagi coba yang kita bisa ya? Dalam hal apa lagi misalnya? Masak. Ya banyak ya. Masalah itu banyak. Jadi kita bisa memecahkan masalah menggunakan cara berpikir komputasional tadi ya. Oke. Ini kenapa mati lagi? Oh, ininya. Oke, ternyata udah sampai ke apa itu? Terima kasih ya. Artinya pembelajarannya untuk berpikir komputasional ini udah selesai ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kita semua. Ilmunya dapat diterima dan kalian bisa memahami ya. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu sebelum selesai. Silakan, siapa yang memimpin doanya? Ayo, KM. Doa dulu. Setelah selesai belajar aja. Setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sekian dari Bapak ya. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk kedepannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyakum. Amin.